Selamat datang di salah satu misteri alam terbesar di planet kita yang ternyata tersembunyi di Indonesia. Kita akan mengupas tuntas gimana negara ini sebetulnya adalah rumah bagi dua dunia satwa yang beda banget yang dipisahkan oleh sebuah batas yang tak terlihat. Udah siap buat cari tahu lebih dalam? Yuk! Coba deh, bayangin ini sebentar. Gimana ceritanya harimau yang gagah perkasa dari Asia bisa jadi tetangga sama kanguru pohon yang unik khas Australia di dalam satu negara yang sama? Ini kan kedengarannya aneh banget, kayak sebuah teka-teki biologi. Tapi jawabannya bakal mengubah cara kalian melihat peta Indonesia selamanya. Nah, ini dia kuncinya. Jawabannya terletak pada sebuah garis tak kasat mata yang membelah Nusantara. Namanya garis Wallace. Ini bukan sekadar garis imajiner di peta loh. Garis ini sebetulnya adalah jejak dari palung laut yang super dalam. Saking dalamnya, bahkan pas zaman es dulu, waktu permukaan laut turun drastis, palung ini tetap jadi penghalang air yang nggak bisa dilewati. Alhasil, fauna dari dua benua besar pun terpisah. Oke, sekarang ayo kita selami lebih jauh. Kita akan menjelajahi daratan di kedua sisi garis yang luar biasa ini. Dan kita akan mulai perjalanan kita dari sisi barat dulu ya. Selamat datang di Indonesia bagian barat. Nah, kita lagi ngomongin pulau-pulau raksasa kayak Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Secara biologis, wilayah ini tuh bener-bener kayak perpanjangan dari benua Asia. Dan coba lihat siapa aja yang tinggal di sini. Hutan-hutan lebat di barat ini jadi panggung buat para raksasa Asia. Ada gajah yang megah, badak bercula yang kuat, orang utan yang pinter banget, dan tentunya sang raja hutan, harimau. Semua satwa di sini tuh seolah-olah bilang, ini Asia banget. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada cerita yang cukup menyedihkan. Angka di sini nunjukin nasib sang predator puncak, harimau Sumatera, kurang dari 400 ekor. Kutipan ini tuh kayak pengingat yang nyelekit banget betapa berharga dan terancamnya kehidupan di sini. Oke, sekarang siap-siap ya, kita bakal melakukan lompatan besar. Kita akan menyeberangi garis Wallace itu. Begitu kita mendarat di sisi timur, khususnya di Papua, lupakan semua yang barusan kita lihat. Kita sekarang ada di dunia yang sama sekali berbeda. Lihat deh, bedanya drastis banget kan? Di sini nggak ada harimau, gantinya ada kanguru pohon yang lincah. Monyet juga nggak ada, adanya kuskus dan walabi yang melompat-lompat. Ini udah bukan Asia lagi, ini tuh kayak gema dari benua Australia. Dunia para hewan berkantung dan burung-burung cendrawasih yang warnanya spektakuler. Nah, slide ini benar-benar memperjelas perbedaannya. Sisi kiri itu tim Asia, sisi kanan tim Australia. Dua realitas biologis yang sangat berbeda, cuma dipisahkan oleh selat yang dalam. Luar biasa banget kan alam ini? Tapi ceritanya belum selesai, malah makin seru. Di antara dua dunia tadi ada zona tengah yang super unik, namanya Wallace ya. Wilayah ini, termasuk Sulawesi dan Nusa Tenggara, itu bukan Asia dan bukan juga Australia. Ini tuh kayak laboratorium evolusinya alam, tempat alam bereksperimen dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dan biar kita ngerti keajaiban Wallace ya, kita perlu paham istilah ini. Fauna endemik. Gampangnya gini, endemik itu artinya spesies-spesies unik yang cuma bisa ditemuin di satu tempat itu aja di seluruh muka bumi. Spesial banget pokoknya. Dan Wallacea ini wah surganya hewan-hewan endemik. Ada anoa, si kerbau kerdil. Terus ada babi rusa, babi yang taringnya melengkung aneh. Ada tarsius, primata imut yang matanya super besar. Dan burung maleo yang unik banget. Setiap pulau di sini tuh kayak punya mahakarya evolusinya sendiri. Dan puncaknya, tentu saja, sang legenda, naga komodo. Kadal terbesar di dunia ini adalah lambang dari keunikan endemik. Dia itu kayak peninggalan zaman prasejarah yang berhasil bertahan hidup, terisolasi hanya di beberapa pulau di sini, dan gak ada di tempat lain manapun di planet ini. Oke, kita udah takjub melihat semua keanekaragaman ini. Tapi sayangnya, sekarang pembahasan kita harus berbelok ke arah yang lebih serius. Karena semua harta karun hayati yang tak ternilai ini sedang menghadapi bahaya yang sangat nyata. Ancaman-ancaman ini, seperti yang bisa kita lihat, sebagian besar datangnya dari kita, manusia. Ada eksploitasi berlebihan lewat perburuan liar, dan yang kedua adalah hilangnya habitat, karena hutan ditebang buat pemukiman dan industri. Ini benar-benar dua pedang tajam yang mengancam kelangsungan hidup banyak banget spesies. Biar kebayang seberapa besar krisisnya,
Coba lihat angka ini. 1.252. Itu bukan jumlah semua spesies yang terancam loh. Itu baru jumlah spesies tumbuhan aja yang ada di daftar merah. Ini tuh kayak alarm yang nyalanya kenceng banget, ngasih tahu kita kalau seluruh jaring kehidupan bukan cuma hewan-hewan ikonik lagi dalam masalah. Tapi bukan berarti nggak ada harapan sama sekali. Sekarang yuk kita beralih ke bagian yang lebih konstruktif dan kita lihat apa aja sih strategi yang dipakai buat melindungi warisan alam yang luar biasa ini. Jadi, pada dasarnya ada dua pendekatan utama. Pertama, konservasi in situ, yang artinya ngelindungin hewan langsung di rumah mereka di habitat aslinya. Contohnya ya taman nasional atau cagar alam. Lalu yang kedua, ada konservasi ex situ. Ini kebalikannya, yaitu ngelindungin mereka di luar habitatnya, misalnya di kebun binatang. Ini seringkali jadi bentang pertahanan terakhir buat spesies yang udah di ujung kepunahan. Oke, kita sampai di penghujung pembahasan. Jadi, kekayaan hayati Indonesia yang unik ini kan bukan cuma aset nasional, tapi warisan buat seluruh planet. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke gimana kita semua bisa ikut ambil bagian. Karena masa depan dua dunia yang luar biasa ini pada akhirnya ada di tangan kita bersama.